Ya Allah, ya tolong kabulkanlah doaku, berikanlah aku rumah insya Allah. Ya, insyit, kalau engkau berkehendaklah, jangan. Ya, tapi mintalah sesungguh-sungguhnya meminta, seakan-akan hal tersebut diberikan oleh Allah SWT. Kenapa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah ini suka ketika kita minta kepadanya, dan telah berkata kepada kalian hamba-hamba Allah, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah SWT, berdoalah, mintalah padaku, aku akan berikan. Allah makin diminta makin cinta kepada hambanya, ya. Allah SWT dalam suatu hadis mencintai seseorang yang meminta-minta sampai menangis, ya. Ini salah satu ciri Allah terhadap hambanya. Ia cinta pada hambanya yang meminta seakan-akan hal tersebut hanya bisa dikabulkan oleh Allah SWT, dan memang hanya bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang ada di bumi ini tidak ada yang bisa berkehendak kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk cicitan burung yang kita dengar, semuanya sudah dituliskan di dalam kitabnya Allah. Subhanallah, ya, maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minallahi dzil ma'arij. Dari mana azab tersebut datang? Ya, fahuwa minallah. Falau arafullah wa arafu 'azamatihi wa sa'ati sultani wa kamali asma'ihi wa sifatihi lamasta'jalu wa lastaslamu wa ta'addabu. Wa lihadza dzakara Allah Ta'ala min 'azamatihi ma yudaddu aqwalihim al-qabihah faqala minallahi dzil ma'arij. Ya, kalaupun mereka mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya mereka yang ingkar terhadap hari akhir, bahkan mereka meminta azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka nggak akan minta azab tersebut. Jangankan azab melakukan dosa saja nggak bakal mau. Kenapa? Karena mereka tahu Allah itu maha besar. Allah itu tahu seluk beluk apa yang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Allah tahu apa yang diniatkan, matukinnus sudur, apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Sawa'um minkum man asarral qaul wa man jahara bih wa man huwa mustakhfim bil lail wa saribum bin nahar. Sama saja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembunyikan perkataannya di dalam hatinya, ataupun mengeluarkan perkataan tersebut, ataupun yang sembunyi-sembunyi di malam hari, bahkan di lubang semut pun Allah tahu, ya. Apalagi mereka yang bekerja di siang hari, Allah tahu semua yang kita kerjakan. Dan wa ma yasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil barri wal bahr wala radabin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Tidaklah satu dedaunan pun yang jatuh kecuali Allah tahu. Bahkan bibijian yang kering sama yang basah Allah tahu jumlahnya. Kita punya sawang ladang padi, ya. Biasanya ketika panen, ya, kita pisahkan antara kulit dengan berasnya. Siapa yang bisa menghitung kulit dengan berasnya? Ada yang bisa? Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa. Ada yang bisa kita menghitung, ya, beras yang kita hasilkan? Nggak ada. Insya Allah nggak akan ada. Insya Allah nggak akan ada yang bisa tahu berapa bebijian yang telah kita hasilkan. Kita hanya tahu kiloannya saja, ataupun kasarannya saja. Itu pun tidak mutlak dan tidak pasti, bisa jadi berubah, ya, tergantung masanya. Fahadha min 'azamatillah. Maka ini dari kebesaran Allah. Huwa ya'lam. Allah tahu segala hal di muka bumi ini, ya, bahkan bebijian yang ada di dalam laut, di kedalaman laut, atau bebijian yang ada di daratan, Allah tahu. Biji saja Allah tahu, apalagi apa yang kita katakan. Sama saja kata Allah, sawa'um minkum, sama saja. Mau kita sembunyi-sembunyi, mau kita ngebatin, mau kita melafatkan, apa yang kita katakan Allah catat. Ya, maka dari itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang telah berniat akan hal kebaikan, maka dia telah dituliskan kebaikan hal tersebut sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Segala apa yang kita lakukan itu harus dengan niat, ya.
Karena niat ini yang akan menentukan pahala baik dan buruknya yang akan kita terima. Ya, maka sama saja bagi kita. Kita niatnya baik, Allah tahu. Niatnya buruk, Allah tahu. Kita kerjakan hal tersebut, Allah ganjarkan berkali-kali lipat. Ini baiknya Allah. Ghafur, syakurnya Allah. Syakur adalah Allah maha mensyukuri atas segala sesuatu yang kita kerjakan. Bagaimana wujudnya? Kita mengerjakan hal kecil, dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan kenikmatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada nikmat yang paling besar yang Allah langsung bayar cash, ya, kecuali dengan silaturahim. Ini salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mau nikmatnya disegerakan di dunia, perbanyaklah silaturahim. Ya, kenapa Nabi SAW mengatakan tidak ada, ya, nikmat yang Allah paling segerakan kecuali dengan silaturahim. Bagaimana bentuknya silaturahim? Ya, kita mengunjungi saudara kita. Mumpung kita masih liburan, alhamdulillah minnah. Yang libur, yang nggak libur ya alhamdulillah, ya. Yang liburan, ayo kita pergi ke saudara kita, ya, ke orang tua kita, ya, ke orang-orang yang masih ada nasabnya dengan kita, ke mereka, ya, bantu mereka yang kesusahan dibantu, ya, yang sudah diberikan kemudahan kita kunjungi, kita sambangi. Insya Allah Allah akan segerakan rizkinya biidznillah ta'ala. Ustaz, kok rizkinya nggak disegerakan? Tayyib. Kata Rasulullah SAW, man asar au man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Kalaupun Allah tidak memberikan nikmat secara material, maka Allah akan memberikan nikmat secara maknawi, yaitu secara umurnya Allah perpanjang, ya. Kesehatannya Allah panjangkan lagi. Kenapa? Sudah ada dalam hadis. Itu Rasulullah SAW bersabda, yang mau dilapangkan rizkinya, yang mau dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahimlah. Nah, ya, ulama di sini berbeda pendapat. Yang pertama bahwasannya rizkinya memang diberikan lebih daripada apa yang dia miliki sekarang. Allah takdirkan pada orang tersebut dalam seluruh kehidupannya dia mendapatkan 3 miliar misalkan. Allah tambahkan karena dia suka silaturahim jadi 10 miliar mungkin saja, ataupun jadi 30 miliar mungkin saja. Wahakadha. Ini apa yang ada dalam jumhur ulama. Ya, dan yang lainnya bahwasanya rizkinya akan menjadi rizki yang berkah. Ia sedekahkan apa yang ia miliki, ya. Hadhihi, dua-duanya menjadi kenikmatan untuk seorang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai mana tadi? Baik, ta'rujul malaikah warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Baik. Ay dzil 'ulu wal jalal wal 'azamah وتدبير لسائر الخلق الذي تعرج إليه الملائكة بما جعلها على تدبيره وتعرج إليه الروح وهذا اسم جنس يشمل الأرواح كلها برها وفاجرها وهذا عند الوفاة فأما الأبرار فتعرج أرواحهم إلى الله فيؤذن لها من سماء إلى سماء حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله عز وجل ربها فتحيي وتسلم عليه وتحظى بقربته ويحصل لها من الثناء والإكرام والبر والعظام وما أرواح الفجار فتعرج فإذا وصلت إلى السماء استأذنت فلا يؤذن لها وأعيدت إلى الأرض ثم ذكر المسافة التي تعرج فيها الملائكة والروح إلى الله وأنها تعرج في يوم بما يسر لها من الأسباب وأعانها عليه من اللطافة والخفة والسرعة السير مع أن تلك المسافة على السير معتاد مقدار 50 ألف سنة من ابتداء العروج إلى بلوغها ما حد لها وما تنتهي إليه من الملأ الأعلى. Tayyib. Di sini Allah katakan ta'rujul malaikatu warruh, akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita juga tahu wasabihati sabaha. Malaikat ini sukanya
sabih, ya. Mereka yang sukanya terjun naik kembali, maksudnya berenang di sini, ya. Berenangnya bagaimana? Naik dan turun dari bumi ke langit ketujuh, turun lagi ke bumi. Ini malaikat. Wassabihati sabaha. Fa'rujul malaika, maka malaikat ini naik nanti ke tempat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Warruh. Ya, di sini ada perbedaan pendapat, ya. Sedangkan Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan ruh di sini adalah ruh secara keseluruhan. Ruh maksudnya manusia di sini, ruh yang kita miliki. Ya. Ada ruh yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, adapun fajir yang mendosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan naik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di mana jaraknya adalah 50.000 tahun. Ya. Dalam tafsir yang lain, ar-ruh bima'na Jibril, dzikrul khas 'alal 'am. Ruh di sini artinya apa? Jibril. Ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa rusulihi wa Jibril wa Mikal. Ya. Allah sebutkan malaikat beserta yang khususnya, lebih khususnya itu Jibril. Kilaihima, dua-duanya Allah taala a'lam, ya. Wal arjah, ya, yang lebih rajih la'allahu ar-rajih, ya, semoga yang paling mendekati kebenaran adalah ruh bimakna Jibril. Naam, Allah taala a'lam. Fa hadza al-mulk al-'azim wal 'alim al-kabir 'uluwihi wa saflihi wa jami'ihi qad tawalla khalqahu wa tadbiri al-'ali al-a'la fa'lam ahwalum adh-dhahira wal batinah wa mustaqarra mustawda'uhum wa usuluhum min rahmati wa birri wa ihsani ma a'ammahum wa shamilahum wa ajra 'alaihim hikam al-qadari wa hikam asy-syar'i wa hikam al-juz'i fabu'san li aqwamil juhul 'azim wa lam yaqdiru haqqa qadrihi fasta'jalu bil 'adzab 'ala wajhi at-ta'jiz wal imtihan. Subhanallahil halim alladzi amlahum wa ahmalahum wa aduhu wa sabara 'alaihim wa 'afahum wa razaqahum. Subhanallah. Maka inilah raja yang paling agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Al-Alim Al-Kabir, yang paling mengetahui segala hal yang ada di muka bumi ini pun yang ada di langit. Semua kejadian yang ada di langit dan di muka bumi ini sudah Allah catatkan. Al-Kabir, yang paling besar wujudnya. Bahkan kita tidak bisa membayangkan di mana Rasulullah SAW mengibaratkan seseorang, ya, mengibaratkan arsy-Nya Allah, bahkan Allah itu sendiri jaraknya dari muka bumi ini, ya, ke langit pertama, yaitu seperti halnya cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Dalam riwayat lain seperti halnya jaraknya 500 tahun yang kita tempuh, ya. Lalu ke langit kedua pun sama, cincin langit pertama beserta bumi seperti halnya cincin yang dilempar ke padang pasir. Kita tahu padang pasir sangat besar, nggak kelihatan ujungnya. Ya, fahakada. Langit pertama plus bumi seperti halnya cincin dilempar ke padang pasir untuk naik ke langit kedua, sama. Langit kedua, langit pertama, dan bumi seperti halnya cincin yang dilempar ke padang pasir untuk naik ke langit ketiga, sama juga ke langit keempat seperti itu, ya. Setelah langit ketujuh ada ma-nya Allah, ada air di situ. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Allah menyebutkan sendiri arsy-Nya Allah di atas air. Airnya bagaimana? Allah taala a'lam. Ya, jaraknya masih sama seperti hanya cincin yang dilempar ke padang pasir. Ya. Lalu di atas air tersebut ada apa? Kursi. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Ya, dalam kebiasaan orang salaf Arab, mohon maaf, bahwasanya kursi ini adalah tempat singgah kakinya raja, gitu ya. Tempat diletakkannya kaki seorang raja, ya. Kursinya saja luasnya lebih luas daripada 7 langit. Subhanallah, ya. Ini kursinya Allah. Lalu setelah itu di atasnya baru ada arsy-Nya Allah. Sama jaraknya juga dari semua itu kursi sampai bumi tadi seperti hanya cincin dilemparkan kemana? Padang pasir. Arsy-Nya lebih besar lagi. Ya, baru ada Allah Subhanahu wa taala lebih besar, akbar, yang paling besar Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita bayangkan dengan akal logika kita. Hanya bisa diibaratkan. Kita hanya mendapatkan informasi pengibaratannya oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking besarnya Allah Subhanahu wa taala, kita nggak bisa melihat sekarang. Tapi nanti kita bisa lihat ketika kapan?
ketika sudah di surga, sebagaimana hadis-hadis mutawatir dan juga Al-Qur'an yang telah mengisyaratkan bahwasannya orang mukmin nanti yang masuk surga Allah akan perlihatkan dirinya sebagai kenikmatan terbesar, karena kita penasaran sampai sekarang siapa Tuhan kita. Masih ada pasti rasa penasaran bagaimana bentuk dan wujudnya. Nggak bisa kita pikirkan sekarang, tapi nanti insya Allah Ta'ala jika Allah kehendaki kita untuk masuk surga sesuai dengan kehendaknya, dan kita memang berharap untuk memasuki surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, ya, maka kita akan melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala secara langsung tanpa hijab, di mana Rasulullah SAW ketika menghadapi Isra Mi'raj, ya, ini bertepatan dengan tanggal atau waktunya Isra Mi'raj. Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj beliau mengatakan nurun anna arah, hampir aku melihat Allah SWT, tapi tertutupi oleh cahaya. Ketika itu nur, ada cahaya menutupi Allah SWT ketika itu, hampir aku melihatnya. Tapi Rasulullah SAW sudah berdialog Allah SWT untuk apa? Untuk dikurangi, minta dispensasi untuk dikurangi salatnya, sebagaimana yang dimintakan oleh Nabi Musa kepada Nabi Muhammad SAW ketika sedang naik kemana? Ke langit, ke Arsy, ya, ke Arsy-nya Allah, Sidratul Muntaha. Fahakadha, ya, seperti inilah seorang Nabi, ya, mempunyai hal yang spesial, ya, kecepatannya luar biasa, langsung didampingi oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ya, kita nggak bisa bayangkan itu bagaimana arsy-nya Allah SWT. Yang jelas kekuatan yang kita miliki di muka bumi ini, mau roket ditumpuk sebanyak apapun nggak akan bisa nembus langit ke-7. Langit kedua saja sudah nggak kelihatan, apalagi langit ke-7. Ya, apalagi langit ke-7. Ya, walaupun Allah katakan yang namanya mau ke langit itu harus dengan kekuatan, tapi pun kekuatan yang kita miliki di muka bumi ini dengan seluruh pasokannya, ya, seluruh pasokan bahan bakar yang nggak akan bisa nembus langit ke-2 saja nggak bisa, apalagi langit ke-7, ya, apalagi maknya Allah, apalagi arsy-nya Allah, nggak akan bisa. Tapi kalau mereka yang Allah kehendaki, ya, yaitu Nabi Muhammad SAW, maka bisa, ya, maka bisa saja, karena ini Allah yang berkehendak. Naam, nur anna arah. Taib. Fasbir sabran jamila. Subhanallah, ya. Isbir ala da'watik, wahai Muhammad, isbir, bersabarlah dengan dakwahmu kepada kaummu. Ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, sabran jamila la talajjur fi wala malal, ya, jangan kecewa di sana, ya, dan janganlah engkau menyimpang dari jalan dakwahmu wahai Muhammad. Ya, di sini pun bisa kita jadikan pelajaran, ya. Fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Ya, ketika Nabi Yaqub alaihi salam sallallahu alaihi diolok-olok oleh anaknya, wahai ayahku, kenapa yang engkau sebutkan hanya Yusuf? Tabta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Kenapa engkau terus menyebutkan Yusuf, wahai ayahku, wahai ayah kami? Yang ke-12 anaknya, yang ke-11 anaknya, dan ke-10 anaknya ketika itu, ya, mengatakan kepada ayahnya hal ini. Kenapa engkau selalu nangis kepada Yusuf saja, nggak ada yang lain, ya, sampai-sampai engkau menjadi buta wahai ayah kami, kata mereka. Au takuna minal halikin, ya. Fasabrun jamil, kata ayahnya, sabrun jamil, maka sabar. Sabar itu indah, ya, sabar itu menjadi keindahan untuk seorang muslim. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan tekankanlah lagi kesabaran itu di dalam diri kalian, ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh untuk apa? Bersabar. Ya, bersabar atas segala nikmat yang kita miliki, bersabar atas segala musibah yang ditimpakan pada kita. Dua-duanya harus dengan kesabaran. An-ni'am, yang namanya ni'mah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan atasbirun, dan kami uji kalian dengan syarr, keburukan, kejahatan, kepelikan,
Ya, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju', dengan ketakutan. Kami uji kalian wahai manusia dengan ketakutan di dalam hati, dengan kelaparan. Wa naqsim minal amwali. Ya, dan kami uji kalian dengan kekurangan harta dan juga kekurangan sandang pangan. Apakah kalian bisa menghadapi ini? Apakah kalian bersabar? Bisyarr wal khair, dan kami uji kalian dengan segala kebaikan yang kami berikan, kata Allah SWT. Segala nikmat yang kami berikan, kami uji kalian dengan istri-istri kalian, kami uji kalian dengan suami-suami kalian. Suaminya ganteng, istrinya cantik, suaminya soleh, istrinya solihah. Diuji Allah SWT. Atashkur, apakah kalian bersyukur atau kalian kufur setelahnya? Dimana salah satu umatnya ataupun salah satu orang saleh di zaman Nabi Sulaiman mengatakan ketika dia berhasil memindahkan qasr ataupun istana, ya betul ya, istana singgasana, mohon maaf ya, singgasananya Ratu Bilqis, yang mengatakan hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Allah SWT. Ya, tanpa berkedip singgasananya bisa berpindah dari tempat yang jauh ke depan Nabi Sulaiman alaihissalam wassallallahu alaihi. Gak masuk akal memang, tapi katanya hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Rabbku. Ya, liya beluani, untuk mengujiku, ashkuru am akfur, apakah aku bersyukur setelahnya atau aku kufur. Nah, ini bukti bahwasannya nikmat pun diuji. Nikmat yang kita miliki ini ujian untuk kita. Ya, hati-hati dengan nikmat yang kita pikir itu adalah kasih sayang dari Allah SWT, tapi ternyata itu adalah ujian. Betul, itu bentuk kasih sayangnya Allah SWT. Qul man harrama zinatallah, ya. Katakanlah, siapa yang mengharamkan zina dari Allah SWT, perhiasan dari Allah SWT yang diberikan kepada seorang mukmin, kepada seorang muslim di dunianya, khalisatan yaumal qiyamah, untuk dia tujukan kepada hari kiamahnya, sebagai ujian untuk dia. Apakah dia masih ingat Allah? Apakah dia menunjukkan ataupun ia menggunakan apa yang ia miliki untuk akhiratnya, atau hanya dunianya saja? Maka kesuksesan yang hakiki yang dikatakan oleh Syekh Yasir Al-Dassari, ya, salah satu imam di Masjidil Haram, ya, kesuksesan yang hakiki yaitu ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kesuksesan duniawi yang ditujukan untuk mencari ridha Allah, untuk mencari syurganya Allah. Ini kesuksesan yang hakiki. Adapun kesuksesan yang kita miliki yang tidak kita tujukan kepada hari akhir kita, itu hanyalah kesuksesan fana, palsu. Hanya sebentar saja, setahun, 2 tahun, 3 tahun hilang, 10 tahun mentok, ataupun 20 tahun lah sudah pensiun, fana, hilang. Ya, ketika kita sudah mati, sudah nggak ada yang ingat nanti. Paling diingatnya hanya setahun, 2 tahun, ataupun 5 tahun, ataupun ada yang beberapa tahun kemudian. Hadhihi ni'am, maka ini juga nikmat. Ya, tapi hanya ingat saja. Apakah bisa dinikmati? Tidak. Ya, hanya diingat saja, hanya sekedar nama saja, fana, palsu. Tapi kalau kita tujukan kepada akhirat, ya, harta tersebut, nikmat tersebut akan menemani kita, amalan tersebut akan menemani kita ketika kita di alam barzakh, ketika kita di kuburan nanti, ya, dan menemani kita ketika kita di padang mahsyar. Karena Rasulullah SAW mengatakan, ya, tidaklah suatu harta seorang muslim itu akan menjadi naungan untuknya nanti ketika di padang mahsyar, di mana di hari tersebut tidak ada payung yang bisa menaungi seorang hamba, ya, seorang manusia sedikit pun, kecuali amalannya dan kecuali Al-Quran. Ya, ada 2 yang bisa menaungi kita, amalan kita dan juga Al-Quran, sedekah kita dan juga Al-Quran. Yang paling disesali oleh seorang mukmin dan seorang muslim ketika ia hendak dicabut nyawanya, ketika nyawanya sudah di ujung kerongkongan, adalah sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya, ini kata Allah SWT. Ketika seorang mukmin sudah di ujung kerongkongannya itu nyawanya, ia mengatakan ya Allah, tunggu sebentar, ya, ajil, ya, ajil. Apa artinya? Tangguhkan sebentar saja, semenit 2 menit. Kenapa? Fa'as-saddaq, aku akan bersedekah dulu, ya Allah, aku kasih dulu ini hartaku, jangan dicabut dulu nyawanya, semenit aja. Aku mau telepon keluarga aku buat bilang hartanya kasihin semua untuk fakir.
kasihkan semua untuk fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka yang membutuhkan, untuk keluarga yang membutuhkan, ya, untuk anak-anak yatim, untuk fakir miskin, kasihkan semuanya, baru saya mau mati. Ini yang diharapkan seorang muslim ketika apa? Ketika nyawanya sudah di ujung tanduk. Maka jangan pelit untuk bersedekah. Ya, bersedekahlah selagi kita bisa. Kenapa? Karena kita butuh dengan sedekah. Bukan orang butuh disedekahi, tidak, tapi kita sendiri yang butuh untuk bersedekah. Kenapa? Karena harta kita yang hakiki adalah apa yang kita infakkan dan yang kita sedekahkan. Ini rumus seorang muslim. Beda. Kalau rumus dunia memang tidak masuk akal. Padahal kata Rasulullah SAW, "Manakusat sedekatun min mal." Yang namanya sedekah itu tidak akan mengurangi harta kita sedikit pun, kata Rasulullah SAW. Ini perlu kepercayaan, perlu keyakinan yang mendalam atas hadis ini, bahwasanya tidak akan berkurang harta kita apa yang kita sedekahkan. Ya. Tapi ingat, ketika bersedekah, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu, ya, yang dibaca tadi ya di rakaat pertama, mereka yang ketika bersedekah tidak boros, ya. Mereka mempunyai uang 10 juta, disedekahkan 10 juta semua, ya, habis, nggak bisa makan, akhirnya bingung mau makan gimana, ya. Maka ketika bersedekah, bersedekahlah dengan tawassut, pertengahan. Bukan berarti pelit, tidak, tapi pertengahan di mana kita masih bisa hidup setelahnya, ya, menghidupi diri kita. Ya, punya uang 10 juta, sedekah 1 juta, alhamdulillah, masih dalam hal yang ditolerir. Ya, sedekah 5 juta masih bisa lah hidup insya Allah. Ya, tapi kalau sudah 9 juta ya, ataupun 9 juta 500 ribunya paling buat makan 2 minggu, ataupun diperpanjang lagi, alhamdulillah kalau bisa. Ya. Maka jangan walam yaqturu, dan tidak pelit ketika sedekah. Punya uang 10 juta, sedekahnya 500 rupiah. Walhamdulillah. Ya, enggak boleh gitu. Fa hadhihi, ini majarabi al-muslim. Apa yang dilakukan seorang muslim di dalam kehidupannya, sedekah. Ya, kami mengajak dan kita selalu menghimbau untuk selalu bersedekah selagi sempat. Karena itu yang akan kita sesali ketika nyawa sudah di ujung tanduk. Ya, selagi sempat. Jangan pelit, ya, jangan pelit dengan apa yang kita miliki. Jangan digenggam saja, karena itu bukan harta selamanya, tapi itu hanya harta warisan. Harta yang kita miliki sekarang yang tidak kita sedekahkan itu akan berupa warisan saja, dan juga harta rebutan. Betul atau betul? Betul. Ya, betul adanya. Harta kita miliki hanya buat rebutan saja nanti oleh keluarga kita ketika kita sudah meninggal. Kapan kita meninggal? Allah Ta'ala a'lam. Ya. Ajal. Bikulli ummatin ajal. Setiap umat, setiap manusia punya ajalnya masing-masing. Fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika sudah datang ajalnya, nggak akan bisa seseorang tersebut menunda sedetik ataupun mengakhirkan sedetik. Menunda tidak bisa, mempercepat pun nggak bisa. Dipercepat 1 detik nggak bisa, ataupun ditunda 1 detik pun nggak bisa. Sudah tetap ajal itu akan mengejar kita, sebagaimana rizki mengejar kita. Oh, terbalik, rizki mengejar kita, sebagaimana ajal mengejar kita. Jangan khawatir dengan rizki yang kita dapatkan. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, ya, rizki akan mengejarmu sebagaimana ajal mengejarmu. Ya, ini ya, rizki yang Allah tetapkan pada kita akan mengejar kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga bersabda bahwasanya tidak akan seseorang itu diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dilengkapi seluruh rizkinya padanya. Ya, kita nggak akan bisa meninggal kecuali rizkinya sudah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita secara keseluruhan. Allah tetapkan rizki kita 10 miliar itu harus dapat dulu. Ya, baru kita meninggal. Allah tetapkan pada kita 1 triliun itu harus dapat dulu, baru kita bisa, baru Allah cabut nyawanya. Ya, baru Allah cabut nyawanya. Kalau belum lengkap rizkinya, maka belum akan dicabut, ya, nyawa tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmatan mir, sebagai kasih sayang, bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala
kepada hambanya. Maka jangan khawatir tentang rizki. Yang perlu kita khawatirkan adalah tentang bagaimana kita nanti setelah hari akhir, ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan orang yang cerdas, dia yang sering menghitung dirinya, setiap hari dia hitung dirinya, mandana nafsah wa alima bima ba'dal maut, dan dia tahu apa yang akan terjadi setelah kematian. Ini orang yang cerdas. Baik, kita lanjut sampai mana tadi? Fasbir sabran jamila, fasabrun jamil. Ya, kita jadikan sabar itu sebagai kebahagiaan di dalam diri kita, bentuk keindahan diri kita. Memang berat, kadang ngempet di dalam hati, kadang nyesek. Ya, sabar itu memang seperti itu. Di dalam hati kadang nyesek, tapi memang harus dipaksakan dan harus dilatih. Fasbir sabran, wallahul musta'an ala ma fasabrun jamil. Ya, kenapa? Allahul musta'an. Allah tempatnya kita meminta segala pertolongan. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang beriman, ista'inu billah, ya, wasbiru. Ya, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya kepadanya, dan bersabarlah. Ista'inu billahi wasbiru. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Kalau mau minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, caranya dengan sabar. Setelah itu salat. Nah, dua ini penting, dua esensi dalam kehidupan kita, yang kita wajib lakukan. Nah, as-sabr was shalah. Setelah sabar kita salat. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Ad-dhabir ya'udu ila al-ba'th alladhi fihi 'adab as-sa'ilin bil 'adab. Ay in haluhum hal munkar lah, walladhi ghalabat 'alaihi shiqwat as-sakra hatta taba'at jami'a ma amamah min al-ba'th wan nushur. Allahu yarahu qariban li'annahu rafiqun halim la ya'jil wa ya'lam annahu la budda an yakun wa ma huwa atin fa huwa qarib. Thumma dzakara ahwal dzalika al-yawm wa ma fihi faqal. Taib, innahum yarawnahu, ya, mereka orang kafir, innahum yarawnahu, ya, mereka akan melihatnya, ba'id, nyanya kepada hari kebangkitan. Ya, orang-orang yang tidak percaya adanya hari pembalasan, mereka akan mengira hari pembalasan tersebut lama. Bahkan mereka sampai meminta, in kana hadza huwal haqqu min 'indik, ya Allah, kalau ini benar darimu, agama ini benar darimu, turunkanlah hujan batu. Subhanallah, minta diazab, ya, minta diazab. Karena apa? Wa yasta'jiluna bil azab. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sendiri, mereka maunya mempercepat azab, ya. Padahal kalau azab itu datang, mereka nggak bisa kabur dari azab tersebut. Bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya seluruhnya di muka bumi ini, tidak hanya orang Islam saja, tidak hanya muslimin saja, ya, seluruhnya saja kepada seluruh manusia dan makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah Allah menangguhkan azab yang Allah berikan pada mereka. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah tangguhkan. Yumhil. Ya, Allah tangguhkan. Allah tunggu taubatnya. Maka wasari' ila maghfirat, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Ayo kita kembali untuk bertaubat. Jangan tunggu nanti-nanti, jangan tunggu ini belum lah, saya belum berkerudung ini, belum mau taubat lah, nanti aja. Saya belum hapus tato, nanti aja lah taubatnya, belum. Sekarang. Ya. Jangan tunggu nanti-nanti, sekarang ayo taubat. Istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Istighfar, minimal dengan istighfar. Lalu salat taubat, ambil wudu yang baik, diperbaiki lagi wudunya. Setelah itu salat 2 rakaat. Setelah itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat dosa apa yang kita lakukan. Kita salat taubat, lalu kita minta pada Allah untuk diampuni dosanya. Ini salat taubat. Maka dari itu jangan tunggu nanti-nanti, jangan tunggu hatinya serak dulu, jangan tunggu saya mau perbaiki hubungan saya sama manusia dulu, baru hubungan saya sama Allah. Kebalik, hubungan sama Allah dulu, baru sama manusia. Kalau bisa dua-duanya lebih baik. Ya,
Bertaubatlah, kita bertaubat atas segala kesalahan yang kita miliki, segala dosa yang kita lakukan. Kenapa? Kullu bani Adam khata, hatta Nabi, seluruh makhluk di muka bumi ini, manusia yang mereka keturunannya Nabi Adam, mereka adalah pendosa. Ini kata Nabi SAW. Wa khairu khata'in tawwabun, sebaik-baiknya yang melakukan dosa adalah yang menyegerakan dirinya untuk bertaubat. Ya. Nabi pernah melakukan kesalahan? Pernah. Semuanya? Iya, semua Nabi, bahkan Nabi Muhammad SAW. Bedanya apa? Ketika mereka melakukan kesalahan, mereka langsung bertaubat. Bedanya mereka dengan kita seperti itu. Kalau kita biasanya agak gengsi-gengsi dikit, nantilah, bentar dulu, belum sampai rumah saya belum mau taubat, istighfarnya nanti aja kalau di sampai rumah. Wallahualam, ya, keburu nggak ada duluan nanti di jalan, gitu ya. Jangan tunggu taubat kapan, sekarang taubat, dan perbanyaklah untuk bertaubat. Minimal istighfar setiap hari 100 kali. Nah, baik, ya. Yauma takunus sama, ya, yauma takunus sama kal muhl wa takunul jibalu kal ain, ya. Baik, di sini lalu Allah berikan keterangan, yaitu berita tentang bagaimana hari kiamat tersebut. Yang pertama, hari di mana langit tersebut, yaumul qiyamah alladzi taqa'u fihi hadzal umur 'azim, sama'u kal muhl wa huwa ar-rasas al-mudhab min tashaqquqiha wa bulughil muhul minha kullama bulagh. Seperti halnya tembaga yang mencair, ya. Kita coba lihat proses pencairan tembaga ataupun besi, ya, seperti itu. Langit nanti runtuh seperti itu, seperti cairan, runtuh saja, ya. Dilihatnya subhanallah seram sekali, ya. Semuanya bertuburukan yang ada di langit, ya. Dan langitnya Allah runtuhkan seperti halnya cairan, ya. Wa takunul jibalu kal ain, ya. Dan gunung-gunung seperti halnya bulu-bulu yang berterbangan. Kita dapati juga di surah Al-Qari'ah, ya. Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka wal Qari'ah, yauma takunun nasu kal farashil mabthuth. Manusia seperti halnya laron-laron yang berterbangan yang hanya hidupnya 4 jam paling maksimal, ya. Inilah waktu yang Allah lihat dalam diri kita, sedikit sekali. Waktu yang Allah hitung untuk manusia seperti halnya 1000 tahun yang kita hitung. Satu hari di mata Allah seperti halnya 1000 tahun di mata kita, ya. Sama aja kita 70 tahun di waktu kita, ya, kita lihat laron hanya 4 jam saja hidupnya, ya. Seperti ini Allah melihat manusia kalau dilogikakan, ya, kalau dilogikakan. Karena makin besar wujudnya, makin beda ranah waktunya, ya, makin beda ranah waktunya. Ranah waktu kita nggak ada apa-apanya. Kal farash, seperti hanya laron saja yang hidup beberapa saat, 30 menit, 1 jam, 2 jam sudah mati. Ini manusia paling banyak 4 jam, ya, ibaratnya manusia yang hidupnya sampai 1000 tahun. Nabi Nuh alaihissalam sallallahu alaihi. Tapi ada yang bisa sampai 1000 tahun sudah nggak ada, ya. Hanya terakhir di Nabi Nuh alaihissalam Allah berikan mukjizat, ya. Allah berikan nikmat berupa apa? Umur panjang. Nah, wala yas'alu hamimun hamima, ya. Dan hari tersebut nafsi nafsi, sendiri sendiri. Nggak ada kita yang menanyakan di mana temanku, di mana temanku. Bahkan teman saja enggak, ya. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nui yughni. Hari ditiupkan sangkakala, kata Allah Subhanahu wa taala. Hari tersebut yafirrul mar'u min akhi, seseorang akan kabur dari saudaranya, dari teman-temannya. Mereka sendiri-sendiri, kabur sendiri-sendiri. Nggak ada yang bareng-bareng. Ayo bareng saya saja nih naik pesawat, ya. Nggak ada. Bareng saya naik kapal, nggak ada. Semuanya sendiri-sendiri. Wa ummihi wa abi, mereka pun kabur dari bapak dan ibunya ketika ada di sampingnya. Sendiri-sendiri mereka berlarian, ya.
wa sahibatihi wa bani, bahkan istri dan anaknya pun ditinggalkan. Saking apa seramnya hari, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Setiap dari manusia punya kegiatannya masing-masing ketika itu.